Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada nikmat dan sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan dan besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan minggu keempat. Kemarin ada suatu hal yang menjadikan tidak memungkinkan masuk. Seperti itu, saya mohon maaf. Tetapi beruntungnya saya akan mencoba membuat materi pertemuan 4 kemarin menjadi satu materi, karena kita tertinggal satu materi yaitu aljabar di minggu ini harusnya. Sehingga saya mencoba pada video ini untuk menerangkan 3 materi ini. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf dan semoga semangat selalu dan memahami apa yang saya jelaskan, termasuk menggali lagi selanjutnya ya. Materi pertama, pertidaksamaan. Nah, kalau dilihat dari bukunya Parcel, pertidaksamaan itu diawali dengan bentuk yang seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa bentuk dari sini. Jadi di sini bentuk X, di mana A kurang dari X kurang dari B. Lalu interval notasinya seperti ini dan gambar grafiknya seperti ini. Kalau di garis bilangan, dari sini sampai sini. Atau terkadang juga ada yang menggunakan bulat sampai sini, dari sini sampai sini. Gitu ya, bulatnya agak gede. Nah, dari semua ini sebenarnya kita tidak usah menghafal satu-satu, jadi agak menguras memori kita, tetapi kita bisa mengambil intisarinya saja. Yang pertama, bentuknya itu kita wakili dengan interval notasi aja. Sebelah kiri, batas kanan, sebelah kanan. Intinya kayak gitu. Nah, yang pertama, batas kirinya berapa? Nah, batas A itu sebagai batas kiri atau nilai yang kecil. Lalu di sini yang sebelah kirinya dia ada 2 tipe, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Bedanya apa? Kalau dari interval notation, kalau kurang dari itu menggunakannya kurung lengkung. Kalau kurang dari sama dengan itu kurung siku. Nah, hal ini juga yang menyebabkan di grafiknya seperti itu. Kalau kurang dari itu lengkung, kurang dari sama dengan itu siku. Nah, kalau yang tadi pakai titik, kalau kurang dari itu bulat, kalau kurang dari sama dengan bulat dan ada isinya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga dalam membuat ini juga kita akan lebih terbiasa. Misalkan yang ini, X kurang dari B, ya berarti minta hingga karena sebelah kirinya sampai B. Lalu B-nya dia kurang dari sehingga lengkung. Kalau kurang dari sama dengan berarti pakai siku. Seperti itu. Jadi cukup mudah dipahami. Pokoknya kalau yang menggunakan kurang dari saja itu lengkung, kurang dari sama dengan itu pakai siku. Seperti itu. Lanjut. Di pertidaksamaan itu kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan dengan cara 3 ini, cara pengerjaannya ya secara aljabar. Yang pertama, we may add the same number to both sides of an equality. Jadi kita bisa menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, cenderung kalau misalkan bentuk aljabar kita skip dulu ya yang tipe pertama ini. Nah, tujuannya itu apa? Dari bentuk yang macam-macam X kuadrat, misalkan 2X min 3 ditambah 5X sama dengan 0. Nah, sebenarnya tujuannya itu parameternya X sendirian itu berapa. Nah, sebenarnya kayak gitu ya. Nah, jadi X itu berapa sih gitu.
X utuh ya, bukan 3X, bukan setengah X atau berapa, tapi X itu berapa. Nah gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan misalkan 2X plus 5 min X sama dengan 0. Nah bentuk yang panjang ini, oh jangan kayak gini deh, sama dengan 5 plus X misalkan gitu. Bentuk yang panjang ini kita buat arahnya ke menjadi X sama dengan berapa. Sehingga untuk menyelesaikan ini salah satunya, nah ini dia, kita bisa menambahkan bilangan yang sama ke kedua sisi. Oke, contoh. Contoh, misalkan X 2X min 2 sama dengan X plus 3. Nah, caranya adalah kedua sisi ditambahkan dalam arti bilangan positif atau negatif. Nah, pertama kita memilih yang ada variabel X-nya lebih enak di mana. Oke, misalkan yang ada X-nya di kiri, yang 2 itu di kanan. Berarti kedua ruas, 2X min 2. Sekarang kita targetnya ini pindah ke kanan supaya jadi 0, berarti ini ditambahkan 2 sama dengan X plus 3. Berarti kedua sisi ini ditambahkan 2. Oke. Lalu X-nya pengen di kiri, berarti yang kanan min X, nah yang kiri min X. Nah, sehingga kita rapihkan 2X min X, X min 2 tambah 2, 0 sama dengan X min X habis 3X plus 2X 3X plus 2 berarti 5, sehingga didapat X sama dengan 5. Nah, seperti itu. Jadi, balik lagi, tujuannya adalah menjadikan X sama dengan berapa. Lalu kita punya, mana kursornya? X sama dengan berapa. Lalu kita punya cara, salah satunya, cara yang pertama adalah kita bisa menambahkan satu bilangan ke kedua sisi ya. Baik itu bilangan positif ataupun bilangan negatif. Nah, lalu yang kedua kita bisa mengalihkan, sebentar, di close. Yang kedua kita bisa mengalihkan, artinya mengalihkan itu dibagi juga bisa ya, dibagi kedua ruas dengan bilangan positif. Bilangan positif. Nah, contoh. Oh, kayaknya enggak ada ini ya. Oke, sebentar kita cari yang kosong-kosong. Ini. Oh, enggak mau. Mau. Sebentar. Kenapa yang ini enggak mau ya? Nah, ini mau. Oke. Buat yang satunya. Oke. Nah, mengalihkan kedua bilangan dengan bilangan yang sama. Contoh kayak gini. Misalkan 3X min 2 sama dengan X. Nah, sehingga ini ada bilangannya, ini variabel, pindah ke kiri aja, berarti 3X min 2 ini sama dengan X, ruas kiri in color, ruas kiri ditambah 2 berarti luas kanan ditambah 2, ruas kanan dikurangi X berarti luas kiri juga dikurangi X, sehingga disederhanakan menjadi
3x min x menjadi 2x, min 2 plus 2 jadi 0, sama dengan x min x 0, tinggal 2. Oke, tujuannya x sama dengan kan berapa? Ini 2x, berarti belum selesai, sehingga ruas kiri dan ruas kanan supaya x-nya menjadi 1, yaitu dibagi sebanyak ini, yaitu dibagi 2, ini dibagi 2, sehingga x sama dengan 1. Oke. Pak, kelamaan kalau di SMA diajarinnya nggak gitu caranya. Misalkan kedua ruas, misalkan 3x min 2 sama dengan x, 3x min 2 pindah ruas ke kanan jadi positif 2, x pindah ke kiri jadi min x. Nah di sini 2x sama dengan 2, lalu karena ini 2x dipindah ke kanan bawah gitu, 2 per 2, x sama dengan 1, sama aja ya, sama, cuma kalau guru itu kan dulu ngejelasinnya cara cepatnya, kalau yang ini secara aljabar ya, tingkat universitas lah ya, jadi tahu bahwa kedua sisi dikalikan atau dibagi. Jadi sebenarnya yang guru ini adalah rumus cepat dari yang ini, kira-kira gitu. Jadi kalau pengerjaan dalam ujian mata kuliah ini ya nggak usah kedua ruas juga nggak apa-apa, langsung aja. Oke, nah yang ketiga nih yang penting nih, mengalihkan dengan bilangan negatif. Nah lalu reverse the direction of the inequality sign. Nah tanda berubah. Oke, contoh misalkan kayak gini, 3x min 2 sama dengan x. Nah ini apa namanya, soalnya yang sama aja. Oke, karena tadi udah dijelaskan pindah ruas berarti tandanya pindah. Oke, sebentar, kok sama dengan aduh, misalkan ini kurang dari ya, ini kurang dari, ini kurang dari gitu. Nah jadi sebenarnya pertidaksamaan dengan persamaan itu jadinya sama, cuma ada yang ketiga ini, materi yang ketiga ini atau rumus yang ketiga ini, aturan ketiga, misalkan kurang dari. Ini yang membuat beda dengan persamaan. Pertidaksamaan dan persamaan bedanya itu di sini. Contoh. Nah, singkat cerita saya pengen x-nya di kanan, jadi min 2 kurang dari x, 3x pindah kanan jadi min 3x, sehingga di sini min 2 kurang dari min 2x. Wah, ini tandanya negatif, kata Pak Maulvi, suruh x-nya sendirian. Nah sekarang min 2x dibagi min 2. Nah jadi min 2 tandanya berubah. Nah jadi ini per min 2 ya, jadi di sini 1 lebih besar dari x. Oke Pak, tadi x nya di kiri ya udah ditukar, ini ke sini, ininya ngebalik, jadi ya bayangkanlah diputer ya, x bacanya x kurang dari 1, x kurang dari 1 gitu. Nah sama kan dengan yang ini, x kurang dari 1 gitu. Jadi terkadang cara mengerjakannya pindah kanan kiri itu membuat rumus juga berubah, jadi hati-hati. Dan perbedaannya adalah di sini, pertidaksamaan adalah aturan yang ketiga ini, yaitu ketika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif maka tandanya berubah. Oke, gitu ya. So, kayaknya dikasih keterangan tanda berubah. Terkadang juga itu menjadi soal jebakan. Tanda berubah. Oke, lanjut. Nah ini beberapa
soal-soal terkait pertidaksamaan. Ini contoh soalnya. Nah, selesaikan pertidaksamaan ini. Nah, saya kerjakan dengan cara cepat supaya videonya tidak terlalu panjang. Jawab. Nah, di sini 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, singkat cerita, oke lah, biar gampang, ini pindah ke kiri, yang enggak ada variabel pindah ke kanan. Jadi 2x min 4x kurang dari min 2. Di sini min 7 jadi plus 7, sehingga didapat jadi min 2x, oke, kurang dari min 2 plus 7 jadi 5. Karena masih min, kita pindahkan biar gak bingung, gini aja. Nah, 5 per min 2, sehingga x lebih besar dari min 5 per 2. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi bentuk normal, nah sekarang ini bentuknya ada dua pertidaksamaan. Beruntungnya yang ada variabelnya itu cuma ada satu sisi di tengah, sebenarnya di tengah ataupun di luar ya. Jadi kita kerjakan min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Nah, bentuk seperti ini kita singkirkan dulu yang nggak ada variabelnya. Sebenarnya dari tadi juga gitu ya, pokoknya yang ada variabelnya dia ada di satu sisi saja. Kalau nggak ada, ya begitulah. Nah, supaya nggak bingung, kita logika aturan pertama kita gunakan, yaitu kurangkan seluruh sisi dengan ini. Jadi ini plus 6, kita kurangi min 6. 2x plus 6 min 6 kurang dari 4 min 6, sehingga kalau di sini min 11 kurang dari sama dengan 2x kurang dari min 2. Nah, sekarang kita bagi 2, min 11 per 2 kurang dari sama dengan x kurang dari min 1 ya, min. Selesai ya gitu. Cepat ya. Dan silakan dipahami lagi. Nah, lanjut di sini. Nah, bentuk ini agak sedikit beda karena ini bentuknya sepertinya pertidaksamaan. Kita selesaikan ya. Jawab. X kuadrat min x kurang dari 6. Wah, kayaknya ini bentuk persamaan ya. Kurang dari 0. Wah, benar. Berarti kita buat aja. Oh, ini di sini x. Karena yang menang itu negatif, berarti negatif yang gede. Kalau 6 itu 3 sama 2 ya, berarti yang gede yang negatif. Berarti 3 ini plus 2. Di sini oke. Logikanya gini dulu. Kayaknya saya waktu sekolah SMA nggak diterangin ya, kenapa. Jadi kayak gini. Ini ada dua bilangan. Nanti ini bisa jadi sama dengan 0. Nah, yang membuat 0 itu gimana? Yang ini 0 atau yang ini 0 kan? Salah satunya atau dua-duanya. Nah, artinya supaya 3x menjadi 0, berarti 3 min x biar sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Berarti x yang pertama kita dapat 3. Lalu x yang kedua di sini, x plus 2 itu biar jadi 0, berarti x sama dengan 2, min 2 ya. Nah, didapat 3 dan min 2. Nah, seperti itu. Karena apa? Supaya ini titik kritis sebenarnya, supaya salah satu atau keduanya itu 0, sehingga kalau dikalikan akan menjadi 0. Nah, yang selanjutnya kita punya garis bilangan. Di sini min 2, di sini 3. Nah, kita cari daerah penyelesaian yang kurang dari 0 atau negatif. Berarti di sini ada min 3, kita uji titiknya ya, ada 0, ada 4. Kita coba. Ini nggak usah ngitung berapanya, langsung aja tandanya positif atau negatif, karena di sini kurang dari 0 atau negatif gitu ya. Kita masukkan ke sini, ke x min 3, x plus 2.
Pak, kalau yang atasnya boleh nggak? Boleh. Kalau yang atasnya lagi, nah kalau yang ini hati-hati. Soalnya ini bukan kurang dari 0, tapi kurang dari 6. Oke ya, hati-hati. Oke. Berarti kalau uji titik yang pertama yaitu min 3, berarti di sini min 3, lalu min 3 plus 2. Berarti min 3 negatif, min 3 plus 2 negatif, negatif kali negatif berarti positif. Berarti ini di sini daerahnya positif. Lalu kalau yang kedua 0 min 3, 0 plus 2. Ini negatif, ini positif, daerahnya negatif. Berarti ini daerahnya negatif. Lalu kalau 4 min 3, ini positif. Min 4 plus 2, ini positif. Oh, ini daerahnya positif. Nah, berarti ke sana positif, dari sini ke sana positif. Nah, daerahnya sini. Daerah kurang dari 0. Nah, berarti didapat daerah. Nah, karena ini kurang dari, berarti min 2 kurang dari X kurang dari 3 gitu. Nah, dulu waktu SMA saya punya pertanyaan, perasaan ada soal yang di atas nggak dianalisis, kalau ini dianalisis. Contoh soal seperti apa sih yang perlu dianalisis? Nah, soal-soal yang perlu dianalisis kayak gini nih, mana daerahnya itu cenderung yang bentuknya persamaan kuadrat dan seterusnya. Kalau yang bentuknya biasa, nggak pangkat-pangkatan, biasanya langsung. Oke, kita save dulu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi udah 3 contoh dengan bentuk yang berbeda. Lalu di sini kita ada contoh yang lain. Nah, wah, ini bagaimana kalau ini gimana ya? Sebenarnya ini agak gitu ya. Bukan lanjutan dari yang tadi. Ini nggak bisa menjadi X yang ini pindah ke sini. Jadi X min 1 lebih besar dari X plus 2. Bisa nggak? Tidak bisa. Karena kayak gini, siapa yang menjamin? Wah, Pak Presiden. Enggak, bukan gitu maksudnya. Yang bisa menjamin bahwa X plus 2 ini akan selalu bernilai positif atau 0. Nggak ada ya. Bisa jadi dia negatif. Sehingga kalau menjadikan negatif, kita ingat aturan yang 3, tandanya harus berubah. Sehingga cara seperti ini tidak bisa. Oke, nah sehingga untuk menyelesaikan ini kita langsung analisis saja. Berarti daerah ini yang kurang dari 0 berapa? Nah, ingat daerah asal asli fungsi. Nah, sebenarnya kita belum membahas ya. Nah, sehingga kalau bentuk pecahan itu, ini kita cek menjadi 0 itu gimana, yang ini menjadi 0 gimana. Artinya X min 1 kita cari titik ekstrimnya menjadi ada 2 nih. X min 1 sama dengan 0, artinya X sama dengan 1. Lalu yang kedua, X plus 2 ini sama dengan 0, artinya X sama dengan min 2. Pak, kok dibuat 0? Iya, bentuk pecahan itu nggak boleh per 0. Nah, lalu kalau misalkan di sini 0, pembagi 0, misalkan 0 per 5 sama dengan 0. Oke, kan kayak gitu aja. Kalau atasnya 0 bisa dibagi berapapun, hasilnya 0. Kalau bawahnya 0, berapapun yang dibagi 0 itu tidak bisa. Nah, gitu. Jadi titik kritis ini. Nah, sehingga didapat bentuk kayak tadi lagi. Ini min 2, ini 1. Jadi daerah ujinya kita ambil sembarang. Misalkan di sebelah kirinya min 2 ada min 3, antara min 2 sama 1 ada 0, ada di kanannya 1 ada 2. Kita uji ke sini. Misal ke uji X min 1 per X plus 2 ini sama dengan berapa? Nah, sekarang kalau yang min 3 min 1
min 3 plus 2. Yang ini negatif, yang ini negatif, artinya ini positif. Lalu kalau 0 min 1 per plus 2, ini negatif. Lalu berarti ini positif, ini negatif. Kalau yang 2 min 1 positif, ini, lalu 2 plus 2, ini positif, berarti ini positif. Nah, ini positif. Sehingga daerah yang positif lebih besar sama dengan, berarti yang ini dan yang ini. Artinya didapat X kurang dari min 2, kurang dari sama dengan ya di sini. Lalu X lebih dari 1. Sepertinya ada yang aneh. Ada yang aneh. Tadi saya menjelaskan ini bahwa bentuk pecahan nggak boleh 0. Artinya yang membuat 0 ini apa? Min 2. Ketika dimasukkan min 2, ini yang bawah kan, ini min 2, itu akan 0. Artinya apa? Tidak boleh sama dengan min 2, tapi kalau lebih kecil boleh. Sehingga yang ini revisi menjadi X kurang dari min 2. Nah, jadi yang awalnya saya beritahu, wah harusnya sesuai dengan tanda ya, kurang dari, ada sama dengannya atau enggak. Nah, sekarang ada tambahan, dicek juga ini daerah asal asli fungsinya enggak. Kalau ini bukan daerah asal aslinya, ya berarti diubah saja, sama dengannya dihapuskan. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, bentuk ini sebenarnya contoh 6 masih sama lah kayak tadi, cuma ini ada banyak. Nah, ini contoh 7. Kalau contoh 7 ini gimana ya? Ini 1 per X. Nah, jadi kalau ini kayaknya agak unik, sehingga semua sisi dikali plus X, jadi tandanya nggak berubah. Jadi 2,9X kurang dari 1 ya, X per X ya, X per X kurang dari 3,1X, sehingga 2,9X kurang dari 1 kurang dari 3,1X. Seperti itu kan. Sebentar, kan X nya nggak 1 Pak, jadi gimana? Oh, itu udah ujung materi. Sebentar. Nah, jadi kita bisa bagi dua saja daerahnya. Yang pertama dari sini ke sini, yang kedua dari sini ke sini. Jadi batasan min 1. Oke. Dari 2,9X kurang dari 1, berarti X kurang dari 1 per 2,9. Nah, dan 1 itu kurang dari 3,1X, sehingga 1 per 3,1 kurang dari X. Nah, seperti ini nih. Lalu kita gabungkan lagi si X nya, 1 per 29 sama 1 per 3,1 gedean mana? Semakin besar pembaginya, maka nilainya akan semakin kecil. Artinya 1 per 3,1 kurang dari X kurang dari 1 per 2,9. Karena ini lebih kecil ya, jadi berubah seperti itu. Oke, itu materi pertidaksamaan, semoga bisa dipelajari. Mungkin nanti ada babak bonus kali ya. Sebenarnya saya ada soal, tapi untuk mempersingkat waktu sepertinya di lain kesempatan saja ya. Oke. Yang selanjutnya nilai
ya ini sih definisinya ya. Ini definisinya dulu waktu saya SMA, definisi nilai mutlak. Pokoknya kalau semua bilang dikasih tanda mutlak itu positif, bener. Tapi definisinya gitu. Jadi definisinya di kayak gini. Kalau nilai mutlak, kalau dalamnya nilainya negatif, berarti si x-nya akan dikasih negatif. Kalau positif, positif gitu. Jadi akan, contohnya di sini, kalau misalkan 6 akan menjadi 6, kalau 0 akan menjadi 0. Tapi kalau misalkan min 5, maka si mutlak ini seolah-olah dia mengadakan pengali negatif, sehingga min kali min sama dengan 5 gitu. Nah, ini cara menghitungnya. Enggak sih, kalau itu ini saja, apa namanya, properti saja. Nah, yang lebih penting yang ini. Yang lebih penting yang ini dengan catatan kayak gini, mana sih yang penting. Jadi ketika kita mengerjakan pertidaksamaan itu yang sering digunakan adalah aturan ini, kedua ini. Yang mana aturan yang pertama, ketika mutlak X kurang dari A, ini akan bernilai sama, kan kurang dari, berarti nilai X-nya ada di tengah. Oke. Jadi X-nya di antara min A dan A, gitu ya. Tetapi kalau X, mutlak X lebih besar dari A, lebih besar ya, berarti X-nya akan di kiri min A atau di kanan, nah ini A, gitu ya. Gitu. Sebentar, X-nya lebih besar dari A, apa ini lebih kecil? Sebentar. Nah, gitu. Pak, beda dengan yang di buku kiri. Ya biarin aja gitu ya. Kan saya memberi tahu cara ngapalnya gitu. Jadi kalau yang bawah ini dia, nah, min A ke kiri sama A ke kanan. Nah, kalau yang ini dia ada di min A sampai A, itu di sini nilainya. Gitu, bayangannya gitu ya. Nah, itu kebayangkan, nanti tinggal diresikan membuat tandanya. Kalau kita lihat tandanya kurang dari, lebih dari, bingung guys, kalau saya ya. Nah, kita contoh yang ini kita kerjakan. Nah, contoh 35, X min 2 mutlak lebih besar sama dengan 5. Dan si tanda ini akan selanjutnya seperti itu. Kalau tadi kurang dari, kalau kurang dari sama dengan, ya kurang dari sama dengan. Nah, karena lebih dari, berarti dia lebih kecil dan lebih besar gitu ya. Berarti X kurang dari, X min 2 kurang dari sama dengan min 5, atau 5 kurang dari X min 2, kan kayak gitu ya. Berarti di sini X kurang dari sama dengan min 5 plus 2, atau X kurang dari sama dengan min 3. Pak, tandanya nggak berubah, ini kan ditambah guys, bukan berdikali. Lalu yang sebelah kanan, berarti min 2 pindah ke kiri ya. 5 plus 2 kurang dari sama dengan X. Nah, berarti 7 kurang dari sama dengan X. Nah, udah, jadi ada 2 ya daerahnya. Lalu kalau yang nomor 37 ini cenderung lebih gampang kayaknya. 37 mutlak 4x plus 5 kurang dari sama dengan 10. Berarti kalau kurang dari, berarti di tengah-tengah ya. Min 10 kurang dari sama dengan 4x plus 5 kurang dari sama dengan 10. Min 5 plus 5 nya pindah jadi min 10 min 5 kurang dari 4x kurang dari sama dengan 10 min 5. Min 5 itu dari tengah ya ini ya. Oke. Berarti di sini min 15 kurang dari sama dengan 4x kurang dari sama dengan 5. Semuanya dibagi 4 jadi min 15 per 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5 per 4. Selesai. Kayak gitu. Gampang ternyata ya pertidaksamaan, gitu-gitu aja. Coba kita lanjut.
sebentar. Kalau mutlak dipangkatin seperti nilai X dipangkatin, kalau mutlak itu sama dengan akar dari X kuadrat, kira-kira gitu ya, terus. Oke. Lalu kayaknya kita perlu tambahan soal nilai mutlak. Coba nilai mutlak, ada yang susah enggak? Oh, ada nih yang sulit. Oke, tingkat sedang. Wah, ini udah dikerjain. Ini repot. Ini gabungan sama ini apa namanya, kuadrat nomor 11 ya. Ini kuncinya nomor 11. Min 1 kurang dari X kurang dari 5. Nah, sini. Jadi ini 1 dan 5 ya. Oke. Kalau yang ini selesaikan. Nah, sama kayak seperti tadi. Dengan sulit selesaikan pertidaksamaan rasional tersebut. 2x per, oh ini udah ada contoh soal tadi di atas. X kuadrat min 6x plus 8 lebih besar dari 0. Di contoh soal yang tadi juga udah. Nih nomor 15 unik. Selesaikanlah. Oke, nomor 15 X plus 1 di sini. Oke, contoh X plus 1 mutlak plus 2 sama dengan 7 plus 2 sama dengan 7. Harusnya pertidaksamaan X plus 1 mutlak, nah 2 pindah kanan jadi 7 min 2. X plus 1 mutlak ini sama dengan 5 ya. Berarti kalau sama dengan gimana? Ini yang ini nih, kanan ya. Oke, oh iya ini belum ada contoh soalnya. Berarti kuadrat lalu diakarin. Berarti X plus 1 kuadrat terus diakarin. Sama aja. X plus 1 sama dengan 5. X sama dengan jawabannya nomor 15 ya. Nomor 15, jangan salah. 4 atau 6. Oke. Empat atau 6. Oke, berarti plus 1. Sebentar. Oke, kayaknya jadi plus minus 1 dari 5 ini. Oke, 4 atau 6. Sebentar. Nah, ini dari sini ya. Bisa min 1, bisa plus 1. Oke.
berarti ini di sini nih. Nah, ini di sini berarti X yang ini bisa -1 atau +1. Jadi X karena nilai X nya sebentar, gimana nulisnya? Jadi di sini kalau yang dia bentuknya positif akan -4, atau nanti 5 + 1, jadi X nya sama dengan 6. Jadi kayak gitu. Oke, sebentar. Soal yang bawahnya, kalau 2X min 5 kurang dari 3 kayaknya sama ya. Aplikasi teknik sebuah batang baju memiliki panjang. Nah, ini sebuah batang baju memiliki panjang ideal 50 cm dengan toleransi kesalahan +-2. Tuliskan pertidak sama nilai mutlak yang menunjukkan panjang X batang yang masih diterima. Ya udah, berarti di sini tuliskan pertidak sama nilai mutlak. Berarti X, oh iya, mutlak X kurang dari 50 min 2. Oke. Berarti mutlak X kurang dari sama dengan 48. Gitu. Karena ini akan menjadi X-nya di antara, oh salah, bukan gini. Ya udah, langsung aja +-2 ya. Jadi dari 48 sampai 52. Nah, ini gimana ya? Ini salah. Mutlak berarti X iya. Oke. Iya, berat intinya di sini bahwa nilai X kurang dari sebentar. Oh, salah sini. Nah, jadi kayak gini yang benar. Mutlak X min 2 kurang dari 50. Nah, ya, nanti menjadi min 48 ya. Oke, harusnya 48 sampai 52. Enggak ya. 48 sampai 52. Oke lah. Nanti teman-teman cari lagi ya. Seru juga soalnya. Gabungan dua pertidaksamaan. Oke, ini juga seru ya. Jadi X kuadrat kurang dari 9, nanti dapat daerahnya di mana. Lalu ini juga sama, nanti X-nya daerahnya di mana. Oke, seperti itu. Oke, ini X min 3, X plus 3. Nanti berarti min 3 dan 3 dan seterusnya. Oke. Itu untuk materi pertidaksamaan, nilai mutlak juga. Lalu yang terakhir kita masuk ke aljabar. Oke. Nah, lumayan videonya panjang ya, materinya. Kejar tayang aljabar. Jadi di aljabar itu sebenarnya yang perlu dipahami adalah penyingkatan menjadi sebuah simbol. Contohnya di sini desi dinyatakan dengan X. Jadi desi itu, banyaknya boneka desi itu X, banyaknya boneka Rika itu X plus 5 gitu. Jadi sesuatu yang kita bicarakan kita ganti menjadi sebuah simbol. Nah,
Sehingga kalau misalkan pakai simbol juga bisa gitu ya kalau dari segi ke definisi. Cuma masalahnya ketika kita menggunakan teknologi komputer dan seterusnya susah menginput simbol, jadi menggunakan huruf saja. Nah, lalu di sini ada variabel konstanta dan koefisien atau faktor ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah persamaan, misalkan 3x min 5 sama dengan 0. Nah, yang ini tandanya ikut juga ya, ikut juga nanti dibahas. Nah, ini konstanta. X itu variabel, biasanya berupa huruf. Lalu yang ada di depan X ini adalah koefisien, atau ini kan bentuknya 3 kali X ya, jadi ada yang nyebutnya faktor. Nah, ada juga di bidang ekonomi parameter. Nah, contohnya ya logika juga ya, bener juga ya, sama dengan 3x plus 2. Nah, ini bentuk persamaan garis. Ini bentuk persamaan garisnya positif naik ke sana. Ya, hanya dilihat ininya doang. Gitu. Lanjut. Nah, teman-teman juga perlu tahu suku sejenis dan tidak sejenis ya. Syaratnya ada dua. Nah, ini kita ngomonginnya suku sejenisnya aja, karena kalau yang enggak sejenis itu pasti tidak sejenis ya. Jadi apalin sejenis saja. Nah, intinya suku sejenis ini syaratnya ada dua. Yang pertama, hurufnya sama. Lalu yang kedua, pangkatnya sama. Jadi X dengan X pangkat 2 ini tidak sejenis. Nah, yang sejenis itu misalkan 3A plus 2A plus 5 sama dengan 0. 3A dengan 2A ini suku sejenis. Nah, gitu. Karena hurufnya sama, A pangkatnya sama, yaitu 1. Itu suku sejenis, dan hal itu penting karena dalam mengerjakan aljabar itu perlu perlu suku sejenis gitu ya. Nah, ini sifat-sifat yang ada di aljabar, ada sifat distributif dan seterusnya. Ini seperti waktu SMA, jadi dilewat saja. Insya Allah teman-teman udah pada paham. 2 kali A plus 3 ya berarti 2 kali A, 2 kali 3 gini ya, dan seterusnya. Penjumlahan dan pengurangan bisa menggunakan kurung juga. Yang pasti penjumlahan dan pengurangan ada syarat harus suku sejenis. Nah, misalkan di sini 3x plus 5x, sukunya variabelnya sama dengan hurufnya sama-sama x, pangkatnya sama-sama 1. 3x plus 5 berarti 3 ditambah 5x, yaitu 8x. Nah, dan seterusnya. Lalu kalau yang ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 5x plus 3y plus 6. Kok nggak diapa-apain? Karena ketiganya sukunya berbeda. Nah, suku itu dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan ya, seperti yang di sini, penjumlah atau selisih. Tadi lupa tidak dibaca. Nah, ini kurangkan bentuk aljabar berikut. Kalau yang biasa, kurangkan 8x min 4y dari 5x min 7y. Jadi 5x min 7y dikurangi 8x min 4y. Buka kurung, min 8x plus 4y. 5x kurangi 8x jadi min 3x 7y ini ya. Min 7y plus 4x jadi min 3y. Atau kalau pakai yang susun, 5x min 7y 8x min 4y. Yang sejenis ini 5 kurangi
8 min 3x min 7 min 4y, jadi min 7 ditambah 4 jadi min 3, sama ya. Ini penulisan potretan. Terus ini ada operasi hitung perkalian. Oke, ini contohnya operasi perkalian. Berarti 4x kali x, 4x dikali x, lalu ini dikurangi 4x dikali min 2y, dikali 2y ya, karena minnya udah ke depan. Yaudah, ini positif, ini negatif aja, jadi ditambah min 2y, sehingga ini hasilnya 4x kuadrat min, kan positif kali negatif, 4 kali 2 8y xy ya. Oke, begitu. Nanti yang bagian bawah bisa dipelajari lagi. Nah, saya ada soal hari ini kita bahas. Oke, kita taruh di yang tadi ya, setelah operasi perkalian. Oke, ditaruh di paling bawah aja ya, sebentar. Oke, paling bawah, duplikat lah, save. Sederhanakan. Oke, kayaknya oke, nomor 1 ya, kayak ini. Oke, contoh soal. Contoh nomor 1, 3x plus 5y min 2. Sederhanakan ya, 3x min 5x min 2, 5x min 2. Berarti ini sama dengan suku sejenisnya mana? Ini ya, 3x sama min 5x, berarti 3 min 5 x min 2 atau min 2x min 2 gitu ya. Lalu yang nomor 2, 2a kuadrat min a plus 1 jika a nya 2. 2a kuadrat min a min 3a ya, min 3a plus 1 jika a sama dengan 2. Oke, dimasukin aja 2 kali 2 kuadrat min 3 kali 2 plus 1. Di sini 2 kuadrat 4 kali 2 8 min 3 kali 2 6 plus 1. Berarti ini sama dengan 3. 8 kurangi 6, 2 tambah 1 3. Oke. Faktorisasi dari x kuadrat min 9. X kuadrat min 9. Kita punya yang ini ya, x min 3 x plus 3. Benar nggak sih? Aduh. Oke, x min 3 dikali x plus 3. Oke, x kali x kuadrat, x kali kali plus x plus 3x min 3 kali x min 3x min 3 kali min 3
min 3 kali positif 3 jadi min 9, jadi x kuadrat min 9. Oke, sama ya. Oke, kita lanjut. Selesai persamaan 2x plus 5 sama dengan 11. Nomor 4. 2x plus 5 sama dengan 11. Berarti 2x sama dengan 11 min 5, atau 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Selesai. Gitu aja ya. Ini di save dulu. Oke. Lalu hitung hasil. 3x kuadrat plus 2x. Nomor 5. Ini gampang susah. Nomor 5. 3x kuadrat plus 2x kurang dari x kuadrat min 4x. X kuadrat min 4x. Nah, sama dengan, kita buka kurung aja ya, plus 2x min kali positif min kali min positif. Berarti yang sejenis hanya ini dengan ini, yang ini dengan ini. Berarti 3x kuadrat min x kuadrat berarti 2x kuadrat, 2x tambah 4x jadi plus 6x. Seperti itu, tingkat sedang. Oke, hitung hasil kali ini. Oke, nomor 6 dulu ya. X kuadrat min 5x plus 6. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, berarti ini pakai yang tadi ya, dikalikan plus ini, dikurangkan ini. 3 sama 2 ya. Saya pikir 6 sama 1 ya, terkecoh. Min 3 min 2. Ini kayak gini aja. Yang nomor 9, x plus 3 x min 4. Nomor 9, x min 3 x plus 4 sama dengan x kali x kuadrat, x kali x lah ya, ditulis dulu, x kali plus 4. Ini ditambah x kali plus 4 min 3 kali x, berarti ditambah min 3 kali x, min 3 kali positif 4, berarti x kuadrat min positif ya, plus 4x min 3x plus min ya, min 12. Berarti di sini ini sama ini 1 ya, x kuadrat plus x min 12. Oke. Wah, susah. Oke. X min 2 per 3. Nomor berapa sih? 11. X min 2 per 3. X min 2 per 3 tambah x plus 1 per 2 tambah x plus 1 per 2 sama dengan 4. Sebenarnya ini kalau saya tebakannya sih kedua ruas dikali
3 dikali 2 ya. Nah, sehingga kalau bahasa guru SMA ya penyamaan itu ya. Oke, dikali 6 lah gampangannya ya. Berarti kalau dikali 6, 6 bagi 3 2. Nah, gitu. 2x min 2 plus kalau dikali 6, 6 bagi 2 3 ya. 3x plus 2. Berarti di sini 4 kali 6 juga. Dikali 6 gitu ya. Sehingga sama dengan yang di kanan ya. 2x min 4 gitu ya. Tambah 3x plus 6. Oke. Sama dengan 4 kali 6 24. Oke, sehingga ini dengan ini sejenis. Ini dengan ini sejenis, nanti pindah ke kanan. 2x tambah 3x 5x sama dengan 24. Ini positif 4, yang ini min 6. 5x sama dengan 24 plus 4 min 6, berarti 18 tambah 4 22. Nah, berarti x sama dengan 22 per 5. Seperti itu. Oke, selesai sistem x plus 2. X nya berapa, y nya berapa ya. Males nulis soalnya ya. Oke, x plus 2y sama dengan 8. Nomor 12. X plus 2y, x plus 2y sama dengan 8. Yang satunya 3x min y sama dengan 7. Oh, gini aja, saya mau menginikan ini. Wah, berarti ini ditambah 3 ditambah 1 tambah 3 4x, 2y ditambah 1 min y, berarti tinggal y. Oh, salah guys. Nah, di sini kesalahannya adalah mengurangkan yang tidak sama. Nah, ini kita kali 2 dulu. Sehingga x plus 2y sama dengan 8. Ini satu baris dikali 2 semua. 6x min 2y sama dengan 14. Nah, baru ini dikurangi. Ya, ditambah ya. Berarti yang ini 0. Berarti yang ini 7x sama dengan 8 ditambah 14, yaitu 22. 22 benar ya? 21. 6 22 ya. Kok jelek? 14 tambah 6 20 tambah 2. Nah, ya udahlah. 22 per 7. Oke. Kok jelek ya? Coba di x plus 2y sama dengan 8. 3x min y sama dengan 7. Benar. Ini dikalikan 2, 6x min 2y sama dengan 14. Benar, ditambah 0, 6 tambah 1 7, 8 22. Ya udahlah. Berarti kita masukkan ke salah satunya. 3x min y sama dengan 7. Berarti 3 kali 22 per 7 min y sama dengan 7. Berarti ini 6 per 7 dikurangi y sama dengan 7, atau 66 per 7 min 7 sama dengan y. Nah, ini hitung sendiri ya. Soalnya susah hitungnya. Kayaknya salah hitung atau salah soal ini. Selesaikan x kuadrat 6. Ini seperti tadi soal yang di atas, yang nomor
Ini ya, mirip kayak gini. Berarti dapat X, berarti 5 sama selisih ya. Kalau dikalikan 5, 5 sama 1. Nah, positif. Lalu ditambahkan sama dengan 6, dikalikan sama dengan 5. Oke. Screenshot aja kali ya. Ya, 14. Ini ada duplikat dulu. Nah. 14 jika los persegi. Jawab 14. Jika los persegi area sama dengan X pangkat 2 plus 5X plus 6. Oh, ini yang tadi. Panjangnya P X plus 2, tentukan lebarnya. Oh. Oke. A sama dengan X kuadrat. Oh, ini harusnya di kanan aja. Oke. Berarti jawab A sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Area tuh luas itu panjang kali lebar sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Panjang kali lebar itu panjangnya X plus 2 dikali lebar sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Oke. Kalau ini berarti tadi, kalau ada sih bisa ya. Di sini X plus 1, X plus 5 ya. Oke. Oh, gede ya, plus 2. Oh, aduh, soalnya. Oh, sebentar. Benar, 3 sama 2, guys. Yang ini plus 3 plus 2. Berarti L-nya sama dengan L sama dengan X plus 3 X plus 2 dibagi X plus 2. Nah, sehingga L sama dengan X plus 3. Selesai. Aduh, ini selesaikan. Ini dibuat gimana ya? Oke, kita faktorkan menjadi panjang. Nah, berarti kalau gini kurang paham arahnya kemana ini. Kita lihat jawabannya. X nya 1, 2 atau 3. Ya. Ini kalau ya udah ketahuan lah. X min 1, X min 2, X min 3 ini sama dengan 0. Cari nilai X supaya fungsi ini menjadi 0. Nah, gitu kan. Nah, kan kalau ada gitu X min 1, X min 2 dikali X min 3. Ini berupa perkalian kan? Perkalian. Nah, kalau salah satunya, misalkan ini 0, berapapun yang ini akan jadi 0. Atau yang ini berapapun akan 0, dan seterusnya. Ini 0, yang lainnya berapapun dikalikan ya tetap 0. Sehingga X min 1 itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Atau X
min 2 sama dengan 0, menjadi X sama dengan 2, atau X sama min 3 sama dengan 0, didapat X sama dengan 3, didapat X sama dengan 1 atau 2 atau 3. Selesai. Nah, seperti itu untuk materi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Dan saya mau buka ruang diskusi, nanti ditanyakan aja di grup yang kita ikutin, nanti ditanya supaya teman-teman tahu juga permasalahan di mana sehingga kita bisa diskusi bersama. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Hari ini kita udah membahas pertidaksamaan, nilai mutlak, dan yang terakhir ini aljabar. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.